selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris. Pengisi suara Momo. Bab 3. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Asar meringis kesakitan akibat tendangan Yuki yang mengenai pusakanya. Istri barunya itu bukan hanya nakal, tapi langsung dicap durhaka sejak malam itu juga. Belum ada sejarahnya seorang Asar yang digandrungi banyak wanita mendapatkan penolakan. Hanya saja, memang dia tipe laki-laki yang setia, sehingga ketika hatinya berlabuh dengan Ayumi, tidak mudah baginya untuk pindah ke lain hati. Zumi adalah seorang dokter spesialis kandungan. Selain cantik, dia juga kalem dan lembut hatinya. Wajar saja kalau Asar jatuh hati padanya. Sementara Zuki gadis supel yang rame dan pastinya tidak mau diatur-atur. Namun, semenjak menikah, dia menjadi lebih tertutup dan pendiam. Zuki terus berkemat-kamit melantunkan doa agar persembuhannya tidak ditemukan oleh Asar. Dia berharap pagi segera menyambut. Nyonya, Nyonya. Seorang asisten rumah tangga menggoncang bahuku yang tengah tertidur di balik bilik musola rumah Asar. Udah pagi? Tanya aku tergagap. Iya, Nyonya, udah pagi. Nyonya kok tidur di sini? Tanya asisten rumah tangga yang baru diketahui bernama Tami. Oh, tadi habis subuhan, terus ketiduran, Bi? Jawabku jujur. Memang dari semalam lari dari kamar. Aku tidak bisa tidur begitu habis subuhan langsung tertidur. Nyonya masih mau di sini? Tidak mau kembali ke kamar? Ke kamar ya, Bi? Iya, bentar. Aku melangkahkan dengan ragu, menaiki satu demi satu anak tangga dengan perasaan gamang. Bersiap jika nanti mungkin akan mendapatkan amukan suaminya. Ceklek. Kubuka pintu kamar yang semalam aku tempati dengan perasaan bergetar. Namun ketika pintu terbuka, ruangan itu tampak sepi tak berpenghuni. Kemana Mas Asar? Tanyaku dalam hati. Matanya langku melihat ke semua sisi kamar. Kamar mandi, walk-in closet, tapi tidak ada. Syukurlah. Batinku lega. Sejak hari itu, sudah seminggu ini kami tidak pernah bertemu. Asar selalu berangkat kantor pagi hari sebelum aku bangun dan pulang ketika aku sudah tertidur. Kami juga tidur di kamar yang berbeda. Aku malah merasa senang karena tidak harus satu kamar. Bagaimanapun kejadian malam itu membuat aku sedikit merasa bersalah. Apakah aku harus meminta maaf jika bertemu nanti? Salah siapa memaksaku? Lagian dia mabuk. Aku yakin 100% dia tidak respek padaku, mengingat perkataannya tempo hari yang secara terang-terangan sangat membenciku. Hari ini adalah weekend, jadi besar kemungkinan Asar ada di rumah. Aku bingung hendak keluar dari kamar. Tapi belum juga aku menemukan solusi pagi ini, hendak ngapain? Tiba-tiba pintu kamarku diketuk dari luar. Bi Emma menyuruhku untuk sarapan bersama di meja makan. Aku mengiyakan. Setelah mengatur rasa nervous yang tiba-tiba melanda, dengan percaya diri menuruni anak tangga menuju ruang makan. Dari jarak 10 meter, aku bisa melihat sosok pria yang tengah duduk sambil membelakangi di mana saat ini aku berdiri. Bi Emma yang melihat aku mematung saja di tempat, segera menghampiriku, seperti mengetahui kegugupanku. Nyonya, kenapa diam? Bi Emma menuntunku ke meja makan. Aku duduk tepat di hadapan segaris dengan Asar. Kami makan dalam diam, sampai isi piring di dalam depan kami sama-sama habis. Aku berniat meninggalkan meja makan terlebih dahulu karena sudah selesai. Dari tadi dan Asar tak kunjung berbicara apa-apa. Yuki, suaranya menghentikan gerakku yang hendak berdiri. Aku memandang sekilas, sejurus kemudian mengalihkan pandangan ke arah lain karena tak mampu menatap manik mata hitam yang tengah menatapku. Duduk, aku mau bicara, katanya lirih, dengan nada yang hati-hati. Wajahnya begitu dingin dan ini membuatku merinding. Aku menurut dan bersiap mendengarkan kira-kira kata-kata apa yang ingin diucapkan pria dingin itu. Nanti malam, aku akan tidur di kamarmu. Bersiaplah, aku tidak ingin kejadian minggu lalu terulang lagi. Kata pria itu dingin tanpa ekspresi. Jangan tanyakan bagaimana hatiku.
karena saat ini aku hanya bisa menunduk dengan perasaan gugup. Pria itu bangkit dari duduknya meninggalkan aku begitu saja, yang masih membatu di ruang makan. Kata-kata Asar terus terngiang-ngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak. Aku terus mondar-mandir di kamar berharap menemukan solusi, kira-kira rencana apa, agar aku bisa mangkir dari yang namanya malam pertama pengantin. Yuki bukannya tidak tahu, umurnya sudah 20 tahun, tentu sudah tahu hal itu. Tapi apa jadinya kalau hal itu dilakukan dengan orang yang tidak dicintainya, bahkan mungkin membencinya. Bahkan Asar jenis pria seperti apapun aku tak tahu. Aku tidak menemukan satu clue sedikit pun tentang dia. Yang ku tahu dia pria dingin yang menyebalkan. Siang ini aku berencana mencari Kak Yumi, mulai dari menelpon rumah, menelpon teman-temannya, yang ku tahu dan berkunjung ke tempat kerjanya. Namun, kata orang kantor Kak Zumi masih cuti, bahkan Kak Zumi cuti sampai 2 minggu ke depan. Jadi kira-kira Kak Zumi ini pergi kemana? Tanyaku dalam hati. Rupanya kepergian Zumi dari rumah berniat mencari Zumi terendus oleh Asar, sehingga tanpa Zuki ketahui bahwa dia telah diawasi. Sepertinya ada orang yang tengah mengikutiku. Aku berjalan lebih cepat dan segera meninggalkan lokasi. Sudah sore hari, aku masih berkeliaran di jalan raya, berusaha dengan keras, satu persatu mengunjungi tempat-tempat yang mungkin sering dijangkau oleh Kak Zumi. Namun, hasilnya nihil. Keringat mulai membanjiri tubuhku. Kuputuskan sore ini untuk pulang dengan perasaan hampa dan campur aduk. Sesampainya di rumah sudah hampir maghrib. Aku langsung bersih-bersih di kamar mandi. Usai mandi melaksanakan tugas sebagai orang muslim dan menyiapkan buku dan keperluan yang akan dibawa ke kampus besok. Sebelumnya merampungkan tugas terlebih dahulu. Sekitar jam 7:30, Bi Emma memanggilku untuk makan malam. Aku seperti biasa turun. Namun kali ini aku makan sendiri, karena Asar sedang tidak ada di rumah. Dan menurut penuturan dari ART, Asar pergi dari tadi siang belum kembali. Entah mengapa aku sedikit lega, dan berharap malam ini Asar lupa dengan apa yang dibicarakan tadi pagi. Setelah makan malam, aku langsung kembali ke kamar untuk tidur. Namun berhubung baru jam 8, aku sama sekali belum ngantuk, ditambah terus terngiang-ngiang kata-kata Asar pagi tadi. Aku nanti malam akan tidur di kamar kamu. Bersiaplah. Aku merinding sendiri mengingatnya. Bagaimana kalau nanti malam Asar benar-benar dan meminta haknya? Haruskah aku menolak? Oh, tidak. Bisa jadi dia tambah murka dan aku... Tentu saja, malaikat melaknatku. Untuk menetralisir rasa gugupku, aku berinisiatif membaca buku agar cepat ngantuk dan tertidur. Namun baru beberapa lembar aku mulai membaca buku. Pintu kamarku dibuka dari luar tanpa mengetuk. Seketika, sosok tampan Asar menyembul dari balik pintu. Dan secara refleks, jantungku hampir melompat dari peraduannya. Saking kagetnya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.